beberapa minggu ini ternyata menggunakan modul itu ada kendala ya. Saya memahami kalau pakai modul pembelajarannya lebih lambat gitu ya. Padahal hanya scripting dasar ya. Jadi saya coba balik lagi ke yang lebih cepat lah untuk belajarnya teman-teman gitu ya. Saya pakai Wetrischool lagi ya biar lebih simple. Hari ini saya akan tambahkan ya karena nanti siang kita juga akan kelas dengan materi Flutter ya. Ini saya lanjut saja kemarin teman-teman itu sudah belajar mengenai tentang join ya kemarin ya. Terakhir itu self join. Nah, ini saya kemarin ada videonya sih. Nanti saya upload ya. Kemudian di sini eh, setelah join, itu, oke, saya ke grup ya. Ke Union dulu. Kemarin Union sudah atau belum? Sudah, Ibu. Union sudah grup udah? Grup belum. Belum ya, berarti dari grup aja ya. Saya coba ini sih melihat karena pakai modul lebih lambat ternyata teman-teman. Grup aja, oke saya. Recording in progress. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar lagi tentang scripting dengan SQL atau pemrograman basis data. Ini adalah masih dasar dari bahasa pemrograman SQL. Hari ini kita akan bahas mengenai SQL group by statement ya. Jadi untuk group by itu adalah sebuah script ataupun statement ya untuk mem yang mana itu akan sama itu akan dimasukkan ke dalam sebuah baris yang eh, ataupun kolom yang sama pula. Jadi group by ini seringnya disusun menggunakan function count gitu ya, kemudian jumlah penjumlahan itu hitung nilai max ya, min, minimum, kemudian sum dan average ya ke dalam sebuah grup dan hasil-hasilnya terdiri atas satu atau lebih kolom ya. Kemudian saya akan lanjutkan, ini ada sintaksnya, jadi ada select, ada kolom name, kemudian from table apa ya. Kemudian where condition ya, yang kita udah belajar where condition, kondisinya apa. Kemudian group by di dalam grup, kemudian kolom names-nya bisa satu atau lebih. Kemudian order by kolom apa gitu ya, nama kolomnya apa. Nah, itu secara sintaks. Kalau di Wetri School ini sudah ada tabel database ya, ada apa database demo yang terdiri atas tabel customer. Jadi karena ini di website yang sudah dikondisikan seperti itu, jadi ada customer ID, customer name, contact name, ada address, city, postal code, dan country ya. Kemudian di sini kita lihat ada proses untuk grup ya. Jadi di sini ada select ya, kemudian hitung customer ID dan negaranya, kemudian dari tabel customer, kemudian di grup berdasarkan negara gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, oke, ini yang sudah saya sampaikan ya. Jadi di website ini sudah ada database demonya customer, ada 92 record, kemudian ada kategoris employees, order detail, kemudian ada order, ada produk, shipper, dan supplier ya. Nah, kalau seandainya kita coba ngegrup si customer ID ya, by apa ngegrup si tabel customer berdasarkan country itu hasilnya seperti apa? Jadi seperti ini ya. Jadi eh, ngitung ya. Jadi kalau yang aslinya kan
customer ini ada 92 baris ya. Nah, itu customer-customer itu tersebar atas beberapa negara ya. Argentina, Belgium, gitu, kemudian Brazil gitu ya, Kanada, kemudian Finland, Germany ya, Italy. Nah, itu dihitung karena ada tadi count ya, select count, hitung si customer ID dan di grup berdasarkan negara. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan data bahwasanya si Argentina itu ada 3 orang gitu ya. Kemudian si Germany itu ada 10 dan Portugal itu ada 2. Nah, kira-kira itu maksudnya. Jadi kalau nanti butuh scripting yang untuk menampilkan data seperti ini ya, digrupkan ngejumlah ya si customer ID customer. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada statement ya, SQL statement list the number of customer each country sort high to low ya. Kalau di sini ada ini ya ada order. Nah, secara teori order itu kalau teman-teman tidak menuliskan ascending ataupun descendingnya maka dia akan secara default itu adalah ascending ya. Nah, karena di sini descending jadi ini high to low. Kita lihat. Mohon maaf kalau ada saya salah ya nah di sini. Oh oke, sorry. Berarti ininya salah ya. Sort high to low ya. Dari tinggi ke rendah. Di sini USA dulu. Oh ya, oke. Berarti ini tinggi ya. USA, France, Germany. Oke, mohon maaf. Maksudnya di sini adalah eh, dia nge-count ya, dia ngegrup berdasarkan country, kemudian diorder berdasarkan hasil dari ini high to low ya, dari tinggi ke rendah ya, descending. Apa nggak kebalik ya? Kebalik nggak sih? Ada yang berpendapat dari tinggi ke rendah. Oke, oke, sorry, sorry, benar-benar, mohon maaf ya. Eh, ini 13 USA, kemudian 11 sampai Ireland, yang terakhir itu ada 1. Oke, sebentar, saya coba pastikan lagi. Nah, ini menurun gitu ya, dari tinggi ke rendah itu descending. Kemudian next ya, ini ada lagi tabel order, kemudian zipper, kemudian di join join group by with join example. Ini saya belum pernah lihat yang seperti ini ya. Kemudian ini di select dari zipper, kemudian zipper name ya, dari tabel zipper name, kemudian ngitung count order dari tabel order yaitu tabel order ID as number of order from tabel order, kemudian dia melakukan left join ya ke shipper on order titik shipper ID sama dengan shipper dot shipper ID dan di grup berdasarkan shipper name ya. Hasilnya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Jadi federal shipping ya di apa namanya apa ini namanya shipper ini apa, pengiriman ekspedisi ekspedisi federal, kemudian Speedy dan United Package. Itu jumlah ordernya adalah yang paling banyak adalah United Package ya. Nah, jadi ini bisa kayak apa ya, teman-teman bisa ngelihat datanya, oh ya ternyata untuk ngelihat data siapakah number order yang paling banyak gitu ya. Nah, di sini ada penggunaan S ya. Jadi dia kayak nge-select si per ID, kemudian dihitung dan itu dinamakan dengan number order ya. Nah, di sini ada si number of ordernya berapa. Padahal kalau number order itu di tabel order itu nggak ada. Nah, nggak ada ya. Ini yang tadi itu dia ngebuat apa, membuat tabel yang baru, apa kolom yang baru gitu ya. Dengan menggunakan script atau sintaks as ya, S ya. Oke, seperti itu untuk grup
by. Kemudian di sini ada apa clue berikutnya, klausa berikutnya itu ada having. Jadi having clause add to SQL because where keyword cannot be used with aggregate function ya. Ini maksudnya apalagi ini ada aggregate function. Di sini ada sintaksnya adalah select column name ya, kemudian dari tabel apa. Kemudian where condition dilanjutkan dengan penambahan group by, kalian grup dengan tabel apa, boleh lebih dari kolom apa, boleh lebih satu. Kemudian having condition, kalau dia tidak tercover karena dia function agregat, jadi pakai having dan order by-nya menggunakan dari kolom apa ya. Ini masih dari kolom customer ya. Kalau dilihat customer itu isinya yang tadi ya, customer ID sampai postal code dan country ya. Kemudian kita coba implementasikan SQL having ya. Ini select count customer ID dan country, kemudian from customer apa? From tabel customer, sorry. Customer ID dan berdasar dan negaranya berdasar dari tabel customer di grup berdasarkan negara dan having count ya customer ID lebih besar dari 5. Jadi dia ngehitungnya itu yang customer ID-nya lebih dari 5. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini tadi mungkin ada yang 1, 2 gitu ya. Ini yang diambil adalah yang besar dari 5 saja ya. Nah, maka muncul recordnya tampilannya hanya 5 negara ya. Jadi seperti ini. Oke. Itu untuk fungsi agregat function ya yang tidak tercover oleh si where condition. Nah, ini yang kedua itu adalah ada sejumlah statement list number of customer in each country ya, kemudian disort dari high to low dan dengan lebih dari 5 customer ya. Ini tadi masih sama gitu ya. Tapi ini udah yang diurutkan ya, ada order. Sama sih dengan tadi, tapi ini ditambahkan order by count descending. Menurun ya, dari tinggi ke rendah ya descending. Kalau menaik ascending ya, oke sorry, berarti secara default itu adalah ascending. Oke, maaf kalau agak kebalik-balik, saya suka kebalik-balik juga sih antara ascending dengan descending. Nah, ini yang more having example ya, jadi ada tabel order dan employees ya. Jadi select employees ya, select dari last name ya, dari tabel employees. Kita lihat dulu dari tabel employees itu isinya apa. Employees, oke sorry tadi di atasnya ada ya. Employees itu ada employee ID, last name, first name, dan birth date, foto, dan note ya. Kemudian di order itu ada order ID, customer ID, employee ID, order date, dan shipper ID ya. Nah, jadi select dari tabel employees itu adalah last name. Kemudian hitung dari tabel order berdasarkan order ID sebagai di kolom number of order ya. Kemudian dari tabel order dia melakukan inner join tabel employees on order ya ke order dengan menggunakan employee ID. Kemudian sama dengan employees dan employee ID. Kenapa pakai employee ID ya? Karena employee ID di sini bisa menjadi unik ya. Ini primary key di sini dan menjadi uh, foreign key di tabel customer ya. Sehingga menggunakan menggunakan primary key dan foreign key yang di antara kedua tabel tersebut ya. Karena itu kita bisa melakukan inner join. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita bisa melakukan inner join ya, karena ada ini tadi ya.
Ada yang bisa menghubungkannya, yaitu adalah foreign key ataupun unique key dari tabel masing-masing, gitu ya. Hasilnya adalah seperti ini. Last name Buchanan ya, kemudian Calahan, Davilio, Suyama itu nomor ordernya sejumlah ini ya. Tapi ini pakai last name ya. Ya mungkin kalau di barat kan namanya itu ada first name dan last name ya. First name-nya itu nama keluarga ya, apa saya lupa apakah nama keluarga, kemudian nama akhirnya itu adalah nama aslinya. Atau kebalik ya. Kalau kayak Mark Zuckerberg itu Mark itu nama aslinya ya. Oke, berarti kebalik. Berarti ini dia Pak ngitungnya menggunakan last name ya. Tadi kita lihat last name nih. Oke, ini last name-nya ini. Dia nggak pakai first name tapi pakai last name. Kira-kira seperti itu. Next kita lanjut ke Axis. Ini ada SQL Axis operator. Axis operator is used to test for existence of any record in subquery ya. Dan axis operator itu return ke true if the subquery return one or more record. Ya, itu maksudnya apa? Ya, nanti kita lihat dari contoh. Ini ada axis syntax ya, seperti biasa ada select dari kolom apa, from table apa gitu ya. Kemudian where axis ya, select column name from table name where condition ya. Kita lihat di sini tabel produk. Dari tabel produk itu nanti bisa teman-teman ketahui ya. Kita lihat di sini produk ya. Nah, tabel produk itu ada 77 record ya, jadi banyak sekali. Nah, kira hasilnya seperti ini tabel aslinya. Ada banyak tabel, ada banyak record ataupun nilai ya, baris. Dan baris datanya ada 77 ya. Ataupun di sini istilahnya record. Kemudian dari tabel ini ya ada tabel lain yaitu supplier. Supplier itu supplier itu ada sekitar 29 baris seperti ini. Teman-teman bisa nanti lihat sendiri ya. Kemudian kita coba untuk menggunakan SQL samples ya. Select supplier ya from supplier. Select product name from product. Where produknya itu where product supplier ID sama dengan ada dari tabel supplier ada supplier ID juga dan harga yang kecil dari 20 gitu ya. Jadi dia semacam kayak ngitung gitu ya dari tabel apa menampilkan supplier name dari tabel supplier ya. Kemudian where exists ya. Ya, kita lihat dulu saya agak bingung juga. Nah, ini ada sekitar 24 record ya dari supplier name yang harganya kecil di bawah 20. Kayak coba kita lihat. Gimana cara ngitung harganya? Supplier name. Di sini nggak ada. Berarti dari tabel produk ya. Oh, oke. Nah, ini price ya. Jadi dia hanya menampilkan supplier ya. Karena di sini ada ID supplier tadi ya. Yang harganya kecil lah ya, kecil dari 20. Berarti di sini harus ada change. Change. Tapi ini nggak di order ya, nggak diurutkan. Oh, nggak ada suppliernya. Sorry.
satu. Berarti lihat di tabel supplier. Kita harus ngebuktiin ya. Suppliernya 1, 2, 3, 1. Yang satu itu apa sih? Kayak eksotik, ya eksotik liquid. Ya, oke, berarti dia termasuk ya, karena dia tadi hanya 18 ya harganya. Ya, karena itu dimunculkan si ya, karena dia harganya di bawah 20. Jadi ini maksudnya adalah supplier yang harganya rendah ya, di bawah 20. Sudah seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ada SQL statement return true and list supplier product with price equal to 22. Nah, ini dia ngitungnya yang supplier name sama dengan tadi ya, di mana harganya sama dengan 22. Oke. Cuman ada New Orleans. New Orleans. Karena tadi itu produknya New Orleans. Kita lihat berapa nilainya. Ini nggak muncul. Seperti di supplier. Nah, oke. New Orleans itu 2 produknya. Supplier 2. Oke, dia 22 ya, berarti ini ya. Nah, ini dia supplier ID-nya 2, namanya adalah New Orleans. Ini maka dia munculkan New Orleans Pigeons Delight ya, karena di sini ada end condition, price-nya sama dengan 2. Oke. Kemudian ada any and all ya. SQL any and all operations ya, any and all operator itu memungkinkan kamu untuk menampilkan ataupun membandingkan ya satu kolom dengan nilai dari satu kolom dan berapa range dari sebuah nilai ya. Nah, di sini ada any, itu adalah return boolean value as a result, kemudian return true if any of the subquery value meet the condition ya. Jadi ketika kondisinya terpenuhi, nah kira-kira maksudnya seperti itu ya. Kemudian any means ya that condition will be true ya, kondisinya itu akan selalu benar jika operasinya itu adalah benar ataupun kondisinya terpenuhi ya. Selagi dia masih di dalam range-nya ya. Kira-kira sintaksnya seperti ini, ada select dari nama kolomnya apa, tabel apa, kemudian where condition-nya kolom name operator ya, operator any, kemudian select dari kolom name apa, table name, dan kondisinya. Ya. Kemudian operator must be standard comparison, ya, misalnya sama dengan, besar sama, ya. And oh ya seperti ini yang dibolehkan dengan any. Kemudian ada SQL all operator ya, operator all. Kemudian ini juga digunakan untuk return ke mengembalikan nilai boolean value ya sebagai sebuah result, kemudian dia juga nilainya itu juga return true, dan ini biasanya digunakan untuk select, where, dan having ya. Sintaksnya seperti ini ya, select all column name from tabelnya apa, kemudian where condition. Nah, ini yang menggunakan operator all ya, tinggal ganti aja kalau tadi any, kalau sekarang bisa menggunakan all. Nah, ini operatornya juga operator perbandingan standar ya. Ini ada contoh dari tabel produk. Kemudian ada tabel order detail ya. Kita coba pakai SQLN-nya di sini. Select product name ya dari tabel produk, di mana product ID sama dengan any, beberapa any, select product ID from details where quantity adalah 10 ya. Kita lihat nih nanti maksud dari sini apa. Oke.
product name yang kuantitasnya lebih dari 10 ya, berarti kita lihat tabel produk. Oke, produk. Kita buktiin dulu bener nggak. Jadi ini product name yang kuantitinya di bawah 10. Tadi kategori product ID. Ini munculkan apa? Change. Change price. Ada di sini produk name, kemudian dari product ID, uh, any select product from order details. Lihat di order detail. Order detail, di mana kuantitasnya kecil dari 10. Oke, di sini sudah terlihat ya. Karena dia mintanya yang sama dengan 10, jadi ini 10. 10 unit ya, 18. Wesel. Oh tidak, ada chance. Ada yang ngerti nggak yang maksudnya di sini? Saya agak bingung nih membahasakannya. Dia mintanya yang 10. Gimana kita membuktikan kalau dia 10? Ada Chang, ini dia 12 botol, harganya 19. Ada yang bisa paham? Contohnya ini dia kuantitasnya 10 gitu. Dari tabel produk. Sama kayak tadi. Produk ID, kemudian detail, kuantitasnya 10. 10. Dari mana kita tahu kuantitasnya 10? Oke, ada yang ngerti? Saya agak lupa bagian yang ini. Dan bisa memberikan jawaban ya. Kategori supplier. Order juga tidak ada. Ini 24 sampai 12. Tapi kenapa ini ikut muncul ya? Ada yang paham? Mengalami kendala nih di sini. Halo, silakan bagi yang ingin berpendapat. Biar menyimak ya, nggak saya aja yang menjelaskan. Halo. Itu izin jawab Bu, itu dari tabel order ID kan ada quantity Bu. Mungkin itu disesuaikan dari produk ID-nya juga Bu yang di tabel produk. Oke, ini ada quantity. Ya kan kuantitinya 10, terus ada order ID juga kan. Itu disambungin ke tabel yang lain, ke tabel produk sama atau order tadi. Oke, oke, bentar. Berarti ini dia yang quantity 10. Oke, yang ini ya, quantity 10. Oke. Kemudian di Dilihat dari produk ID-nya produk ID, nanti kita lihat tabel produk ID ya, bukan di sini. Produk ID itu ada satu, ada dua. di tabel order juga maaf Bu. Tabel mana? Order. Tabel bisa dia satu-satu. Nih, tabel order Nah, disesuaikan dengan order ID sepertinya Bu. di 10 ya. Yang ini ya, Iya Bu. 10 4. Tadi itu kita kan si change ya. Si change itu 10248. Si change 10, ini enggak ada change. Oh iya, oke oke oke. Oke oke, betul betul ya. Ini yang quantity 10
10.248, kemudian 10.250 ya. Oke, sini. Oh, ini sama. Kemudian terus munculnya dia si change itu ada di order detail. Enggak juga. Oh, oke, di product name. Oke, 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 sorry. Ya, di sini muncul ya ada product ID 1, 2, 3 ya. Oke, terima kasih Gaga sudah menjawab ya. Oke, kemudian saya rasa cukup ya untuk ini. Dan ini ada select into, mungkin ya nggak jauh beda sih dengan select yang awal ya. Ini ada select into statement, yang itu mengcopy data dari satu tabel ke tabel yang baru gitu ya. Nah ini select ya into new table-nya apa, in dalam kurung in ya external lab external DB, kemudian from dari table ya, kemudian dengan kondisi yang seperti apa. Nah kita seperti itu. Ini copy yang lain-lain ya, ini aturan yang lain jika seandainya lebih ya. Ada beberapa kolom yang ingin kalian masukkan ke dalam tabel yang baru gitu ya. Ini boleh dilakukan. Contohnya seperti ini juga skripnya. Kemudian ini masih banyak lagi ya. Ini nanti bisa dicoba-coba saja ya latihan select itu. Kemudian ini SQL select insert into select statement. Jadi insert into select. Kemudian ini kan untuk mengcopy ya data dari tabel yang lama ke tabel yang lain. Kemudian ini insert yaitu untuk sebuah statement query ya. Di mana ini untuk apa ya menambahkan ya si insert menambahkan source ya dan target dari tabel yang cocok. Kemudian di sini insert ke dalam ini contohnya ya insert into table 2 ya select from table 1 dan kondisi-kondisinya. Kita lihat aja contoh di sini. Ini ada tabel customer, kemudian ada tabel supplier. Kemudian kita coba yang insert into. Nah, insert into customer yaitu customer name, city dan negara, kemudian select supplier name, city, country from tabel supplier, kira-kira isinya seperti itu. Oke, dia cuman ini aja ya. You have may change that database ya. Row affected 29. Jadi ada sekitar penambahan barisnya sekitar 29 baris. Seperti itu saja. Kemudian mungkin nanti ada kayak penambahan kolom ya di dalam satu tabel ke tabel yang lain ataupun nilainya. Insert into penambahan kolom-kolomnya kemudian ke dalam satu tabel ke dalam tabel insert into tabel 2 kolom 1, 2 dan 3 select kolom 1, 2 dan 3 dari tabel 1. Seperti itulah untuk penambahan kolom. Oke. Kemudian ada case ya. Case expression. Nah, case ini adalah case expression itu untuk kondisi untuk melanjutkan ya. Ini kita lihat aja contohnya biar lebih simpel. Sintaksnya seperti ini ya, case when condition 1, kemudian ketika kondisi 1 maka hasilnya adalah ini gitu. Ini kayak if else ya. Nah, kemudian when kondisi 2 hasilnya ini ya, ketika kondisinya terpenuhi maka akan ditampilkan hasil seperti ini ya. Kemudian jika tidak terpenuhi maka ini gitu ya. Ini kayak if else ya. Kayak kita di bahasa pemrograman lain kan ada if else. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya untuk SQL case expression. Kalau sini dia pakai when dan then ya. When, then, and else ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini select order ID, kemudian quantity. Case ya, ketika kuantitinya besar dari 10, maka quantity is greater than 30, sorry 30. Kemudian ketika kuantitinya sama dengan 30, maka quantity is 30 ya. Kemudian jika tidak, maka nilainya adalah di bawah itu ya. Kayak if else biasa lah ya.
kita di bahasa pemrograman lain. Seperti ini. Ini cuman nambahin ya. Kemudian dia nambahin di sini jika tidak kuantitinya di bawah 30 and as quantity text from order details. Jadi dia nambahin kolom baru itu quantity text ya, as quantity text ya hasilnya perhitungan tadi. Nah, ketika order ID-nya ini karena dia kan minta nampilin si order ID dan quantity ya. Sementara case-nya itu untuk quantity text ya. Makanya dia memunculkan karena di sini kuantitinya 12 jadi under ya. Under semua. Kemudian 36 itu besar ya greater than 30, kemudian 30 ya hasilnya tetap 30 ya. Nah, kira-kira seperti itu sih. Ini untuk case ya. Case expression di SQL. Kemudian ada null function seperti ini. Putting the following product tables. Ya, jadi ada tabel produk, ada product ID, product name, unit price, unit stock, ya unit in stock, kemudian unit on order. Ya, ini ada yang zero juga yang nol. Seperti ini, select product name, unit price, dikali dengan unit in stock ditambah unit on order ya. Jadi teman-teman juga bisa melakukan penjumlahan di SQL. Kira-kira seperti itu ya. Ini ada solution if null. Ini juga columns ya. SQL Server, SQL ini di MS Access ya. Nah, seperti itulah. Ada sedikit perbedaan ya di Oracle, MS Access, dan di SQL Server, MS Access, dan Oracle ya. Jadi ada sedikit perbedaan sintaksnya. Ini penyimpanan SQL product ya. Ini store procedure for SQL Server ya. Ini mungkin nanti di praktek sih lebih kelihatan. Oke, seperti itu dulu ya untuk materi hari ini. Kalau ini sih kalau teman-teman udah biasa ya pakai komen ya operator. Ini udah terlalu simple ya. Operator aritmetik, operator bitwise ya. Ada and, or, dan eksklusif ya, or ya, XOR ya. Kemudian ini kalau ini tadi ya yang comparison equals ya, not equal, kemudian greater than dan less than ya ini yang sederhana. Kemudian nih SQL compound ya, add equals, subtract equals ya, multiply, divide equals dan lain-lainnya. Ini operator dari logical ya ada all. Ini tadi kita ada all and any between exist ya, in, like, not, dan or dan some ya. Ini silakan aja nanti dipelajari. Oke, saya anggap ya kayak kelamaan ya kita kalau pakai modul kita sampai belajar ini udah pertemuan 9 ya. Mungkin lebih enak pakai materi school aja ya, lebih simpel untuk mempelajari sintaks-sintaksnya. Ya. Ini juga simpel, ini create database seperti biasa, create, kemudian uh, drop gitu ya. Drop table, kemudian backup. Nah, seperti itu. Create, kemudian create drop table. Ya, ini sangat biasa sekali ya. Ini untuk unique key, ada primary key, unique key ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Saya ngambil istirahat agak 1 jam ya. Nanti ketemu lagi kita di kelas berikutnya dengan Recording stopped. Mas Rizky ya. Tapi saya harapkan teman-teman sudah melakukan latihan ya, mengerjakan latihan yang dengan udah coding yang pernah saya share waktu itu ya. Sini. Ya, oke, sorry ini nggak ada ya online learning. Kelas kalian tadi itu di mana? Mudah-mudahan sudah mengerjakan ya, harus sih. Oke, sorry.
ada yang latihan 1-2-nya dengan udah coding, nanti dilanjutkan dengan materi berikutnya ya. Kira seperti itu. Nah, kalau ini nanti untuk pertemuan terakhir ya, 13. Ini udah saya tulis ya. Ini ini minggu depan. Jadi kita ada 3 kali sesi ya. Oke, nanti saya tambahkan lagi 1 sesi lagi. 12 ya. Saya tambahkan ini yang dia agak beda-beda ya. Ini 9, 10, berarti ini 11. Berarti ini 11, 12. Oh, oke, sudah ada training, sudah cukup. Oke, saya cukupkan aja untuk hari ini ya. Sampai ketemu di kelas berikutnya jam 10 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.